Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu konsep tentang bauran pemasaran jasa bank syariah. Ini merupakan konsep kedua setelah minggu lalu kita bahas tentang segmenting, targeting, and positioning atau STP pada bank syariah. Baik, akan kita pahami nanti tentang lingkup bauran pemasaran atau marketing mix. Sebelumnya akan saya jelaskan apa pengertian dari bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat atau strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan dan memasarkan produk atau layanannya kepada target pasar. Nah, ini artinya bahwa strategi ini ya, digunakan setelah kita mengetahui betul siapa target pasar kita dan kita sudah melakukan positioning atas produk yang kita ingin pasarkan. Nah, artinya setelah kita targetkan pasar tadi ya dari aspek eksternalnya, nah aspek internalnya ini adalah menyiapkan perangkat-perangkat yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, lingkup bauran pemasaran ini apa saja? Nah, jadi yang menjadi perangkat kita sebelum kita memasarkan produk itu apa saja yang perlu kita siapkan. Nah, ini bagian dari bauran pemasaran. Nah, lingkupnya ada 7 untuk perusahaan jasa bank syariah ya. Di sini yang pertama adalah produk. Nah, yang kedua adalah price. Yang ketiga adalah place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam proses, dan yang keenam physical evidence. Ini terbagi dalam 7 elemen tadi ya. Produk, harga, tempat, promosi, sumber daya manusia, proses, dan bukti fisik. Baik, yang pertama kita ulas dulu apa itu produk ini ya. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan. Nah, jadi ini adalah ujung tombak dari konsumen kita. Jadi kita menciptakan produk karena kita tahu kebutuhan dari pasar atau konsumen kita. Nah, ini adalah yang pertama kita siapkan. Nah, misalnya kalau untuk bank syariah ini berarti kan produk-produk layanan jasa seperti tabungan ya, atau deposito atau produk pembiayaan, jasa dan sebagainya. Nah, dari kesemua produk itu harus dipastikan ya, ini adalah pokok ya di dalam bank syariah. Tidak boleh ada sedikit pun unsur-unsur di dalam bank syariah seperti yang saya sebutkan. Yang pertama adalah riba ya, atau unsur bunga. Nah, riba ini menjadi suatu yang memang ditolak ya oleh sistem perbankan syariah. Termasuk branding syariah itu sendiri juga jelas ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengharamkan riba. Nah, tentu apabila ada satu atau sedikit pun unsur ribawi yang ada di dalam praktek transaksi bank syariah lah, itu jelas akan menjadikan stigma masyarakat itu negatif, tidak lagi mengakses perbankan tersebut ya. Perbankan syariah itu ya tentu dampaknya kepada bisnis usahanya lembaga bank syariah sendiri ya. Nah, itu seperti yang kita tahu, segmen pasar yang menjadi target bank syariah itu rata-rata adalah menengah ke atas ya. Mereka orang-orang pinter, mereka orang-orang yang mampu ya, punya modal dan sebagainya. Maka kemudian ya, harus hati-hati betul untuk kemudian memasarkan produk kita itu harus terbebas dari unsur riba, termasuk gharar ya, gharar dan juga maisir atau perjudian. Nah, adapun produk-produk utamanya ini yang seperti yang saya sebutkan kemarin, berbasis pada murabahah, mudharabah, musyarakah ini ya, yang produknya dari akad-akad ini adalah produk pembiayaan ya, produk tabungan dan investasi serta produk jasa-jasa lainnya. Oke, yang kedua adalah price, harga ini ya. Jadi di dalam harga ya, ini
bank syariah ini tentu akan mengemas produk-produknya ini memiliki ketentuan terkait dengan harga. Misalnya ingin menabung minimal berapa nasabah harus menyetorkan, apakah 100.000 misalnya, apakah 500.000, ataukah 1 juta misalnya. Nah, untuk produk yang setoran awalnya 1 juta, nah itu siapa? Nah, apakah mahasiswa? Nah, tentu ini harus dipikirkan oleh perbankan syariah. Ataukah untuk mahasiswa hanya 100.000? Nah, ataukah untuk pengusaha 100.000? Nah, ini juga harus dipikirkan matang-matang. Jadi apakah harga ini intinya cocok, sesuai dengan keinginan dari nasabah. Nah, termasuk imbal hasilnya ini ya. Dengan sekian uang yang disetorkan oleh nasabah akan mendapatkan benefit apa, keuntungan apa. Nah, itu juga harus dipikirkan. Misalnya keuntungannya sekian persen nisbah bagi hasil misalnya, atau marginnya sekian. Nah, itu juga harus dipikirkan supaya benar-benar tepat ya, sesuai dengan keinginan nasabahnya. Nah, tentu yang lain tidak menggunakan sistem bunga tapi berdasarkan pada profit margin ya, atau profit and loss sharing. Yang ketiga adalah place, tempat. Nah, di sini lokasi layanan bank syariah ini baik fisiknya maupun yang digital harus mudah diakses oleh nasabah. Kalau layanan fisik biasanya bank syariah itu menempatkan kantornya itu di tempat yang strategis ya, di tengah kota, supaya banyak orang tahu ya, supaya banyak orang mudah mengakses ya, dan lain sebagainya ini ya. Karena biasanya bank syariah itu hanya punya satu kantor, tidak punya unit-unit yang ada di kecamatan misalnya, kecuali mesin ATM-nya. Nah, yang kedua adalah yang bagian digitalnya. Jadi akses terhadap aplikasi digital misalnya mobile bankingnya ya harus mudah. Websitenya juga harus mudah diakses ya, tidak boleh ada kendala. Ini juga menjadi kunci ya, yang menjadi strategi bagaimana mengatur place ya, di sini menjadi mudah untuk nasabah. Nah, kemudian penyebaran jaringan bank syariah ini secara umum saja ya, harus memperhatikan daerah dengan mayoritas penduduk muslim. Ini mutlak ya, setidaknya penduduk muslim sudah punya pemikiran yang positif terhadap bank syariah. Dan yang kedua, meskipun tidak berharap besar semua umat muslim menabung di bank syariah, tetapi ada, jadi sebagian dari mereka ada yang menabung. Nah, ini penting juga. Jadi kesamaan ideologi ya, kesamaan agama, keyakinan dan sebagainya. Yang keempat adalah promosi atau promotion. Promotion ini dilakukan dengan memberikan edukasi tentunya ya kepada masyarakat. Nah, jadi sarana yang efektif menggunakan promosi. Misalnya memberikan video-video tentang pengetahuan produk ya, produk knowledge-nya ya, memberikan video tentang iklannya, apa yang terbaru dari produk bank syariah. Dan tentunya ini harus selalu diupdate begitu ya. Misalnya tahun ini ada produk baru ini, keunggulan-keunggulan dari produk ini dan benefit sebagainya itu ya. Tahun depan, setiap tahun itu ada yang baru begitu, itu bagus ya. Selama ini kita lihat kenapa bank syariah jenuh, itu juga karena membosankan juga ya. Tidak ada produk yang baru itu ya 1 tahun baru, kemudian beberapa tahun tidak ada pembaruan produk, ada apakah bentuknya inovasi produk atau diversifikasi. Nah, itu belum ada. Nah, misalkan ada setiap tahun, nah itu rame pasti ya. Jadi banyak peminat orang-orang mau menabung di bank syariah. Nah, tentu produk-produk baru itu harus memenuhi kepatuhan terhadap hukum Islam ya, atau syariah Islam. Nah, ini kemudian media promosi bisa menggunakan media digital, media sosial, iklan, brosur, seminar, atau publisitas ya, dan sebagainya, atau mungkin dalam bentuk promosi penjualan ya misalnya. Itu juga bisa dilakukan oleh bank syariah. Nah, yang kelima ini adalah sumber daya manusia atau people-nya. Nah, karena ini perusahaan jasa ya, kita ingat layanan jasa itu tidak
bersentuhan dengan barang atau seperti barang dagangan. Jadi kita melihatnya adalah barangnya bagus, berkualitas. Tapi kepada orangnya, jadi langsung pada yang melayani. Nah, berarti seandainya yang melayani ini bagus pelayanannya, nah pasti puas ya nasabah itu. Kalau tidak bagus pelayanannya, ya sedikit saja mungkin kurang respon terhadap nasabah, nah itu sudah dinilai tidak bagus, nasabah tidak puas. Maka sumber daya manusia ini juga menjadi kunci ya di dalam strategi marketing mix-nya bank syariah. Nah, SDM bank syariah harus memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip syariah. Ini yang spesifik ya. Jadi ya mau tidak mau harus tahu ya, apa itu mudharabah, apa musyarakah, apa murabah, apa perbedaan ketiganya. Nah, itu harus tahu. Misalkan ada nasabah iseng-iseng tanya, masuk terus bingung. Nah, itu kan nggak lucu. Ya, pasti harus tahu ya, namanya juga pelaku bank syariah. Nah, itu maka itu harus dipahami betul-betul. Di samping juga memahami tentang etika, ya, bagaimana layanan yang customer oriented. Nah, itu pasti juga diajarkan. Saya kira itu sama untuk semua nasabah. Nah, untuk customer oriented ini harus ramah dan sebagainya itu. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah itu. Yang keenam adalah proses. Nah, proses ini harus efisien. Ya, proses pelayanan di bank syariah harus efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tidak perlu lama-lama kalau mengantri di bank, cepat ya dilayani. Nah, itu bagus ya. Jadi seperti bank-bank konven yang besar itu cepat ya, itu dilayani dengan baik. Kemudian kalau menggunakan media digital ya nggak ribet-ribet lah prosedurnya. Misalkan mau buka rekening saja itu ribet banget, harus konfirmasi sana, konfirmasi sini. Sekarang musimnya buka rekening itu langsung jadi gitu ya, dengan verifikasi mandiri. Nah, termasuk juga misalnya transfer dan lain sebagainya itu ya tidak perlu banyak-banyak prosedur. Nah, itu sudah bisa memuaskan nasabah. Ya, termasuk kalau ya di layanan secara fisik ya itu juga sama ya. Tidak perlu banyak prosedur. Misalkan kalau hanya sekedar pengen ngecek saldo saja, misal tidak punya ATM, tidak punya e-banking, ya cukup dengan misalkan minta tolong satpam, ya itu sudah satpam ikut melayani, itu bagus ya, bagus seperti itu. Ya, jadi mempercepat waktu supaya nasabah tidak terlalu lama karena pasti ada kegiatan-kegiatan yang lain di luar itu. Nah, kemudian proses akad harus jelas dan dipahami oleh nasabah serta bebas dari elemen yang diharamkan. Nah, ini kejelasan proses akad ini utamanya ya. Kalau merubah kalau merubah ya harus merubah profit margin ya. Margin itu akadnya jual beli. Jangan dicampur. Akad investasi tujuannya investasi, akadnya merubah profit margin. Nah, itu kan nggak boleh. Wong namanya usaha aja belum pasti untung kok sudah dipastikan dengan marginnya, itu kan nggak benar ya. Banyak yang kita lihat di beberapa tempat ya, di bank-bank atau mungkin bawahnya BPRS, BMT yang melaksanakan akad yang keliru seperti itu proses yang keliru. Jadi harus dievaluasi. Ini tugasnya DPS ya, Dewan Pengawas Syariahnya, untuk membenarkan ya, prosedur-prosedur seperti ini harus ditempatkan pada tempat yang semestinya gitu kan ya. Kalau jual beli ya jual beli, konsekuensinya margin. Kalau investasi ya investasi ya, mudharabah, musyarakah ya, bagi sistem bagi hasil, dan itu sifatnya tentatif ya, tidak bisa dipastikan dengan sejumlah pengembalian tertentu begitu, kecuali dengan persentase. Baik. Yang keenam adalah yang ketujuh, ini physical evidence ya, bukti fisik. Nah, bukti fisik ini juga mempengaruhi meskipun tidak 100% ya. Kalau memang banknya syariah ya masuk itu nuansanya islami, ada lagu-lagu nasyidnya misalnya, lagu-lagu islaminya. Ornamennya bagus seperti Arab-Araban misalnya. Ya, termasuk ada misalnya ayat-ayat tentang riba ya. Selama ini di bank syariah kita itu enggak ada ya.
ayat-ayat tentang riba, la taqulu amwalakum bainakum bil batili misalnya ya, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Misalnya itu yang halus. Kalau yang kasar ya agak kasar ya, la taqulu riba ad'afam mudha'afah misalnya itu ya, atau alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaiton minal mas. Itu juga. Nah, itu kan mengingatkan. Jadi jelas jargon-jargon seperti itu ya, selain ayat Al-Qur'an juga mereka komitmen dengan untuk menghindari riba. Nah, itu senang ya, pasti nasabah suka melihat-lihat, oh ada jargon-jargon yang positif ini yang memberikan dakwah edukasi pada masyarakat tentang riba dan sebagainya. Nah, itu kalau di website juga sama, websitenya juga misalnya ada dalilnya gitu ya. Tidak hanya nasihat-nasihat dalam bentuk hadis misalnya, tapi yang spesifik pada bagaimana peran bank syariah ini di dalam mengembangkan ekonomi masyarakat ya. Harus yang pokok adalah meninggalkan sistem ribawi ini. Nah, ini physical evidence ya, meskipun bukti fisik, tapi kata-kata satu iklan, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda begitu kan. Jadi menggoda dulu ya, bagus dulu, positif dulu orangnya melihat bank syariah. Nah, baru selanjutnya bisa kita follow up. Nah, saya kira itu ya untuk 7 aspek yang berkaitan dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Ini merupakan satu strategi perbankan syariah untuk menyiapkan diri sebelum perbankan syariah memasarkan produknya kepada pelanggannya atau kepada target pasarnya. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui. Saya kira itu untuk ulasan singkat dari penjelasan sesi kali ini. Terima kasih banyak dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.